ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang di tahun 2025 ini hidupnya makin berkah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pengurus, para jamaah Masjid Asy-Syamil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang sampai di tahun 2025. Dan pas bertepatan juga dengan masuknya bulan haram. Dan pas juga kita membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pas juga bulan haram atau bulan mulia yang kalaupun tampil di depan adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, karena saya diminta tentang muhasabah. Tapi saya akan menyampaikan surat At-Taubah ayat 36 yang tadi saya baca. Ya, karena ini merupakan satu bulan haram yang terpisah. Ya, karena kita tahu bulan haram itu mulai kalau dihitungnya dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berentet 3, dan Rajab ini yang terpisah sendiri. Dan silahkan dilihat tafsir Ibnu Katsir saat menerjemahkan atau mentafsirkan surat At-Taubah ayat 36. Terutama pada bagian fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan ini jangan kita berbuat zalim. Dan komentar Ibnu Katsir berarti sama seperti di tanah haram. Waktu kita berbuat dosa di sini, al-itsm atau al-ma'asi fihi, yakni fi syahri Rajab, akadun wa ablag. Ya, jadi kalau kita berdosa atau bermaksiat di bulan ini, itu lebih besar. Ablag fil ma'asi. Begitu juga kalau kita beramal soleh, nilainya berlipat ganda. Ya, kalau masjid atau jamaah Syamil ini kelihatan dari tatapan matanya ini orang-orang yang beramal soleh. Kelihatan dari cara menatap saya, matanya pandangannya lembut gitu ya. Ngedipnya juga pelan-pelan gitu ya. Dan saya juga tadi ditanya, puasa nggak Pak Ustadz? Waduh, ya, berarti memang di sini kelihatan ya jamaah yang mengisi hari ini hari Kamis dan ada di bulan Rajab, ya. Dan ini memang nggak aneh, karena saya lihat kotak amal liwatnya aja itu udah kayak kuburan, gitu. Jadi mengingatkan kita benar-benar gitu ya. Saya aja kaget tadi gitu kan. Dan ingat teman saya alumni SMA 33, sebenarnya sih mungkin dia 5 atau 6 tahun lebih tua. Dia jadi marketing di properti, kemarin nawarin saya. Kebetulan dia
menawarkan pemakaman muslim di daerah Karawang ya. Ustadz ambil dong nih properti, tawarin teman-teman artis. Kalau Ustadz ngambil yang 6 lobang, saya tambahin 1 lobang. Kita kadang-kadang, ya Allah, yang beginian ditawarin sama kita. Tapi ya sesungguhnya saya bilang sini saya ambil brosurnya. Walaupun saya nggak kirim sama teman-teman yang lain, nggak enak juga gitu kan. Walaupun yang namanya orang meninggal semuanya dadakan. Saya selalu nyampein ini. Nggak bisa kita bilang, Ustaz, teman saya dadakan meninggal. Tadi pagi masih ngobrol, Johor udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, Johor ngobrol kan gitu. Nah, kita balik ke fala tadlimu fihinna anfusakum, lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi maksiat itu nilainya juga double ya, sebagaimana kebaikan. Jadi kalau sedekah kita tadi itu begitu liwat tuh tadi beda tuh sama bulan kemarin. Karena sekarang nahnul ana fi syahri Rajab. Wa syahru Rajab min ashhuril hurum. Dan bulan Rajab termasuk dari bulan haram. Ya. Dan pas ya menyambut tahun baru kemarin saya di Masjid Mutiah di Kabupaten Blora ya. Pas banget ya karena acaranya di masjid, saya nggak perlu repot-repot. Jangan niup trompet gitu ya. Kalau di luar kan kadang-kadang jangan niup trompet. Ya. Nanti kalau kita niup rame-rame, malaikat Israfil ikut niup kan ya. Itu ada di buku saya tahun 2005 saya tulis tuh, waktu musim warawiri yang acara sama Komeng sama Adul ya. Masih ada bukunya ya. Nah, alhamdulillah itu saya mau ceramah jam 10, jamaah dari jam 4 dari asar udah duduk karena di depan masjid jadi maghrib sholat, kemudian asarnya langsung sholat jamaah diimami dengan imam yang hafiz Quran. Habis itu acara berlangsung sampai hampir tengah malam. Dan subuhnya ya kita lihat ya alhamdulillah ada jamaahnya gitu kan. Walaupun acaranya sampai tengah malam. Nah, itu awal tadi At-Taubah 36. Jadi motivasi kita. Ya alhamdulillah saya baru pulang umroh dan gak tahu nih. Ya, habis pulang umroh besok tanggal 8 saya udah terbang lagi untuk bawa jamaah. Biasanya kalau udah Januari Februari ini memang sibuk. Biasanya kita bikin ya salah satunya Hafiz yang di RCTI. Dari kemarin saya belum bisa ngisi. Termasuk besok ada hari Ahad. Karena itu acara saya seneng. Dulu saya pernah bawain acara Pildacil. Kemudian ada aksi junior. Itu senusantara. Kalau saya datang ke sekolah-sekolah SD, Ustaz, alhamdulillah nih anak-anak pada hafalin Quran, pada ceramah. Bahkan dulu ada ya Dr. Musli Abdul Karim LCMA, dosen saya di Ma'hadil Ulum. Ya, pernah ngucapin selamat gitu, alhamdulillah. Ya karena ada acara kalau mau motivasi anak-anak. Ya, itu luar biasa. Dulu waktu saya bawain aksi junior, kalau ini Indosiar ya 2016 stop tuh ya alhamdulillah ada ceramah anak-anak sambung ayat ya. Dulu anak saya yang paling kecil aja umurnya waktu itu baru 1 tahun nonton itu acara, alhamdulillah walaupun baru 1 tahun udah bisa sambung ayat. Kalau saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya amin gitu. Ini namanya baru 1 tahun ya kan. Cuman ada juga jamaah yang bales. Anak saya Pak Ustadz sama umur 1 tahun. Dia udah bisa ajan Pak Ustadz. Kalau pagi itu Pak ajan Pak. Itu jajan. Itu yang pertama. Bagian surat At-Taubah ayat 36. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat yang tentang puasa tanggal 1 dengan segala fadilahnya yang dikatakan hadisnya dhaif,
Bahkan ada yang mengatakan hadisnya la yasih. Tapi memang di bulan haram ini, kalau kita lihat Al-Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq, waris dari Nabi al-iksar minal ibadah. Waris memperbanyak ibadah, mau qiyamul lail, mau puasa, mau sedekah. Karena dari fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menzolimi diri kalian sendiri. Dan kezoliman itu, ini belum ada di sini nih akhirnya ya. Kezoliman itu, ya, itu terbagi 3. Yang pertama, zulmul abdi li rabbihi. Kezoliman hamba kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk nih. Karena yang zolim sama Tuhan cuma 2. Orang kafir sama orang musyrik. Ayatnya mana? Wal kafiruna humudz zalimun dalam surat Al-Baqarah. Ayat-ayat terakhir ya. Orang-orang kafir itu mereka orang yang zalim. Karena dia berani banget kafir padahal dia tiap hari makan rezeki Allah. Anjing aja maaf dikasih tulang sama seorang majikan, begitu tuannya meninggal, wah ditungguin itu kuburannya. Begitu al-wafa, ya begitu ya dia benar-benar menepati janji dan kemudian juga membalas kebaikan orang yang memberikan kebaikan kepada dirinya. Makanya manusia itu memang kalau kata Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul apa? Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul halo. Boleh searching nanti yang bisa jawab ada hadiah spesial dari saya. 1 gelas ada ya. Boleh searching tuh. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul absat zalimun ya. Coba lihat tuh. Searching. Sekarang kan gampang, zaman gampang ya kan? Jadi ada orang yang lebih jelek dari binatang. Binatang mah gemuk bisa dipotong nanti Idul Adha, gitu kan? Ya kita menang badan doang. Udah nggak ibadah, meninggal ngerepotin orang yang gotong juga berat ya kan? Waduh, ini orang berat banget nih bawa dia gitu kan. Apalagi ngegalinya mesti dalam gitu kan. Nah, maka kalau dia di bulan Rajab ini mau lebih banyak melakukan ibadah, itu waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keumuman bulan haram. Dan bulan haram, kebetulan haji kemarin saya juga berangkat lagi. Naik taksi saya, halo, masih hidup? Naik taksi 8 kilo di Mekah. Dari Nuzhah, satu kota di Mekah namanya Nuzhah, ke Syari' Sidki, saya lihat di GPS cuma 8 kilo. Tapi itu memang mau wukuf. Kalau mau wukuf gitu, memang padat. Karena orang-orang kalau dari negara lain, tanggal 5 itu pada datang mereka. Terakhir datang 5 Zulhijjah. Karena kan 9 Zulhijjah udah final tuh. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Kelihatannya haji semua ya. Saya baru masuk aja baunya haji gitu lah. Mendingan bau haji daripada haji bau ya kan gitu. Dan sekarang yang kemarin tuh saya Mamah Dede satu maktab nih, Ustadz Abdul Somad, Jenderal, Direktur RCTI bareng. Tapi ada juga kan kemarin wukuf bareng tuh tukang parkir. 19 tahun nabung 5.000 berangkat sama istrinya haji tahun kemarin. Makanya kita kalau mau haji nabung aja sehari 5.000. $5.000, $5.000. Insya Allah cepet gitu. Kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya kan. Ada juga sih kemarin saya mau dagang es teh aja Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Sekarang kan banyak cara gitu kan. Itu kan cara Allah aja ngangkat orang, ya kan? Ada orang yang nyebrang doang, serempet sama mobil mewah, orangnya turun. Kebetulan perempuan pakai jilbab, maaf Bu Haji, saya bukan Bu Haji. Saya habis ngaji gitu, tapi saya belum haji. Akhirnya diberangkatin. Ya, makanya ada juga tuh, udah sering-sering nyebrang aja kan.
Man lihat-lihat juga gitu kan. Kalau bajai sih boro-boro umroh ya. Saya bisa, aduh, saya aja udah tahun 2025 ngeri nih Bu. Ya. Nah, dari Nuzha ke Sari Sidki 8 kilo. Susah nyari taksi. Begitu dapat set. Wah, mobilnya jelek nih. Gak apa-apa deh, yang penting nyampe. Saya mau ceramah. Asar ngimamin buat jamaah Indonesia di satu hotel di Sari Sidki. Sekalian saya tausiah. Karena 2 hari lagi mau wukuf. Cari. Itu biasanya ke situ lah Pak, 10 real. 20 real paling hebat. Begitu datang, dia nggak mau pakai itu. Mia real. 100 real kalau mau. 100 real, ya 400 di musim haji, 440.000 kali. Kalau 1 realnya 4.400. Saya bilang, ghali hada ya Muhammad, mahal. Allah ghali hada. Saya bilang, syari mughaffal, zahmah, syadid, macet banget. Banyak jalan ditutup. Akhirnya saya tawar 50. Oke deh, saya tahu nih musim haji. Emang kalau lagi musimnya kan, ya memang begitu. Ya. The Khamsin, orang Yaman, supirnya. 50 deh. Itu udah 2 kali lipat lebih. Gak mau dia. Tetap minta 100. Akhirnya saya bilang, 70 rial. 70. Dia nggak bilang iya, tapi dia bukain pintu. Dia juga sebenarnya, ya udah gue bilang 100 ya kan. Tapi dia bukain pintu. Saya duduk, udah jalan. Bener. Wah, tutup. Udah kelihatan jam-jam tower. Ya, mau masuk. Sub. Ya haj. Mughaffal. Tutup. Lewat. Muter lagi. Muter. Sampai 28 kilo. Padahal 28 kilo itu sampai 28 kilo dan belum nyampe. Asar kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih. Wah, dia nyari jalan. Mau masuk ke. Akhirnya masih 250 meter. 250 meter dari sini. Nggak jauh kayaknya ya. Dia akhirnya nyerah. Nggak bisa nganterin ke sana. Itu udah komat. Ada masjid pinggir jalan. Udah komat. Dia bilang, nahnu al'an fi ashhuril hurum. Sekarang saya ini ada di bulan haram. Karena kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram kayak bulan Rajab ini. Saya di bulan haram. Kalau saya nggak haji, saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa puasa. Setidaknya saya jaga sholat saya. Masya Allah, pantas orang sono ya. Kerja dikit, duitnya kayaknya nggak pernah, jarang ngeluh gitu. Ya, oh kita kerja orang-orang udah sampai cemong-cemong gitu kan. Ada tukang bang bakar jagung gitu, tukang areng ngobrol sama Bang Komeng. Aduh bang, dagang rugi mulu. Terus kata dia, dagang rugi mulu sih dagang mulu. Katanya gitu. Berarti kan ada untungnya. Katanya. Orang kalau rugi mana dagang. Katanya. Habis lah modal ente. Nah, ala kulli hal, dia bilang, nahnu fi baladil haram. Saya tinggal di negeri haram, di tanah haram. Wa fi ashhuril hurum, di bulan-bulan haram kayak gini. Oh saya nggak bisa haji, karena haji juga nggak sembarangan orang ada di sana bisa berangkat haji, harus ada tasrih. Ya, harus ngeluar tasrih, itu bayarnya mahal juga. Ya, setidaknya saya jaga sholat saya. Ya karena itu bulan haram dan sekarang bulan haram, saya coba memindahkan posisi. Akhirnya dia matiin, terus dia tinggalin saya di mobil. Ya, ente jalan aja, udah nggak usah bayar. Masya Allah, tadi ditawar aja nggak mau. Tapi begitu kedengeran azan, dia bilang ente jalan aja, saya mau sholat. Tapi akhirnya saya turun juga, saya kejar dia, saya kasih 70 realnya di hak dia nih. Nih saya kasih dan saya ikut sholat di situ. Ya baru kemudian saya menuju hotel yang saya mau ceramah. Yang tadinya saya didapuk sebagai imam sholat asar dan kemudian juga langsung menyampaikan pesan-pesan sebelum mau wukuf.
finalnya haji. Ya, yang saya salut, Masya Allah. Duit tadinya dia bertahan-tahan, tapi kalau udah ngadu sama urusan ketaatan, ditinggalin tuh 70 real. Kita kadang-kadang jangankan baru ajan, imam udah pulang aja kita masih nyender aja. Pernah ada alumni pesantren, top pesantrennya, depan masjidnya lagi main catur. Saya liwat, terus dia pakai bahasa Arab, dia bilang, Syekh, nal'ab bisyatranj, kita main catur. La ba'sa bihi, nggak apa-apa kan? Emang labas. Yang saya baca, ya nggak masalah. Kan syaratnya 3 kalau main catur, tidak mendominasi waktu, tidak pakai taruhan, dan tidak melalaikan sholat. Kadang orang main catur kan nungguin sampai bisa makan kuda kan berat. Gitu. Apalagi makan benteng Pak. Diam aja bengong. Terus waktu itu, ini beneran saya tanya, hal sholaital asr, udah sholat asar belum? Waktu itu udah 5:30. Hah? Hanal asr, udah masuk asar, udah mau maghrib. Hada qabla al-maghrib. Biqalil, rubama nusf sa'ah maghrib. Oh, dia langsung nutup caturnya. Padahal, ya dia main depan masjid. Ya kalau depan kelurahan lain lagi, ya ini depan masjid main. Apa nggak kedengeran gitu kan? Atau mungkin dia ja'a ba'dal asar, habis itu orang kalau udah main kan enak. Ya. Nah, makanya luar biasa. Saya salut sama seorang supir taksi. Ya, yang kemudian dia rela ninggalin duit kalau 70 real kali 4.000 aja deh, 320 ya. 240 ya? Hah? Ya kurang dikit nggak apa-apa lah Pak, Bapak. Supir taksi tadi juga. Kata Bapak gue kepancing juga. 280 ya Pak Haji ya? 280. Kalau buat supir taksi 280. Lumayan. Tapi kalau begitu ngadu sama ibadah, dia tinggalin duit segitu. Dan saya jadi flashback sama beberapa tahun yang lalu, mungkin nih haji saya tahun 2007 mungkin. Ya, di Hotel Al Haram. Sekarang Hotel Al Haram udah new management, udah beda. Di situ sekarang tukang korma, bukan tukang emas. Dulu di situ tukang emas tuh di Hotel Al Haram. Ada ibu-ibu, Ustaz, anterin saya mau belanja. Saya bilang, maaf Bu, saya ini pembimbing ibadah, bukan pembimbing belanja. Saya mau beli emas nih Pak Ustadz, barang setengah kilo. Oh ayo, saya bilang gitu. Ya kan kalau emas beli setengah kilo, kita kebagian seperempat aja kan udah lumayan nih. Itu di Hotel Al Haram tuh, di bawah. Saya nawar, gak taunya pinteran ibu-ibu. Walaupun dia nggak pakai bahasa Arab kan telengas aja ibu-ibu. Ya kalau kita misalnya 11, kita nawarnya 10. Kalau ibu-ibu 11 kan nawarnya 2. Ya, pokoknya jangan ada yang posting raster kuat lah gitu. Wow, dia jago nawar. Pas tinggal mau bayar. Setengah kilo emas kan 700.000 dan itu nggak aneh. Haji kemarin jamaah saya ada yang beli 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Dan dia ngingetin kita, nih jangan lupa nih Pak Ustadz, saya pernah ditangkap dulu beli emas 1,5 kilo, suratnya nggak dibawa, ditangkap, masih ditahan, dianya nggak boleh masuk Saudi selama 10 tahun. Ya, karena dicek dulu ada yang kehilangan nggak, karena 1,5 kilo, ya kalau duit sekarang sekilo 1,5, tambahin aja sama 700, 2,2 M, itu bisa kebeli rumah. Ya, itu begitu mau bayar setengah kilo kan 700 juta duit kitanya. Dia pakai dolar kan ya dikit. Begitu ini Masjid Nabawi ajan. Itu si pelayannya itu dia bilang la ba'da shalah. Enggak, saya enggak mau nerima duit. Takut enggak berkah. Udah kedengeran Allah memanggil, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta'malun. Nah, yang tadi udah ketemu belum? Hah? Gokilun. Berarti jis, minyak jis kasih. Anda dapat parfum, apa? Mereknya yang apa? Oud apa-apa? Kalau Oud 200.000. Halo, habis ya waktu? Johor? Sedikit lagi. Nah,
Karena ini di bulan haram, saya juga nggak kepikiran mau nyeritain ini, saya udah nyiapin materi, ya. Saya langsung ingat, ya Allah, duit segitu, 700 juta. Ada orang sekarang mungkin apalagi, wah mau naik 12% lah, apa segala macam, zaman lagi susah. Apalagi saya baru dapat nih, pandemi jilid 2. Kemarin kan Tangerang juga, saya hadir di HUT Kota Tangerang. HUT Kota Tangerang, Tangsel. Itu sempat sekolahan lockdown tuh kemarin, gara-gara ada satu anak cacar, nularin 23 anak, 2 minggu. Terus ada isu-isu kan kemarin mau pandemi jilid 2. Ini sekarang katanya nggak tahu nih, hoax apa enggak, flu di Cina, modelnya katanya hampir sama sama. La sama Allah. Na'udzubillah min. Pandemi kemarin aja Ustadz menderita bener-bener kan. Saya 8 bulan nggak khutbah Jumat. Sampai pas mulai khutbah lagi lupa, saya sholat dulu apa khutbah dulu nih gitu. Ya 8 bulan. Ya, walaupun keadaan susah, nggak ada penghasilan waktu pandemi. Ya saya bersyukur gitu, karena selama pandemi saya malah jadi pinter jualan kan, ada mobil dijual, ada rumah dijual, motor X-Max 3 habis ya kan. Nah, ini katanya mau ada lagi. Ya, maka ya dengan suasana kayak gini di tahun yang baru, kalau muslim kan gak usah nanya-nanya sama siapa lah. Kadang-kadang kita buka internet aja, ada 5 CEO yang bakal cuan gitu kan di 2025, dan siapa yang ciong di 2025. Kadang-kadang kita mau ngeklik juga ya gitu. Begitu ada CEO kita, tikus girang nih tahun ini ya, ular kesian misalnya. Ya zaman dulu kan, wah ya Pak, saya lahirnya ini nih Pak, Kemis Wage. Wah ini nggak cocok kerja di air, ya, gitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berakidah, ya sama tuh sama orang-orang yang tadi, duit 700 juta bisa didorong. Kita mah jangankan 300 juta ya, 700 juta, 200.000 aja waktu pilkada kan, Pak nih pilih ini, waduh ditolak sayang nih gitu kan. Kita nggak nyariin, tahu-tahu rezeki datang. Malah ada yang pasang kan depan pagar ya. Ya kalau udah tidur taruh aja di kotak atau selipin aja di bawah pot kembang kan. Terima serangan fajar. Itu 700 juta. Wah, itu ya kalau kita Pak dagang, tukang emas kan banyak, bukan dia doang. Kalau dia kan bisa pindah lagi. Nyari duit segitu. Kalau dia keuntungannya 20% misalnya, 700 juta 20%-nya berapa? 70 berapa? 100. Iya. 10% aja misalnya kan udah 70 juta. Duit segitu Pak. 70 juta. Tapi buat orang yang beriman, ya itu juga karena musim haji di bulan haram. Ya dia bilang, enggak, saya mau nutup dulu, takut nggak berkah. Orang percaya sama berkah. Sekarang kan orang disuruh doa aja. Ya Pak Ustadz, kalau makan oncom, walaupun nggak bismillah tetap aja oncom. Ya kan? Emang ada bedanya. Kita makan ayam, mungkin lagi masaknya, ya. Karena kemarin bareng hajian sama Ustadz Abdul Somad tuh saya nanya. Saya bilang, Prof, bener tuh ibu ente kalau masak wudu dulu, terus sambil zikir, sambil sholawat. Dia senyum. Karena waktu ibunya meninggal kan ada di media-media online. Dan saya ketemu, saya tanya. Begitu memang emak. Ya begitu. Maka udah ketemu, udah bener. Emang ada bedanya. Ya kalau ayam mah tetapnya rasanya ayam. Ya beda lah. Ayam kalau sambil sholawat tuh ayam matinya juga husnul khatimah. Cekernya lempeng gitu. Ya orang bilang kalau oncom apa Ustadz sama aja. Ya udah dibejek, merengut gitu kan. Oncom lagi. Jadi kalau dia bismillah 10 kali, mungkin tuh oncom empuk. Rasanya ditelan juga ya. Gak ada nyangkut-nyangkutnya gitu kan. Bisa jadi ya kayak begitu. Nah,
Ini akhirnya nggak saya sampai ini. Mungkin tahun baru nanti ya pas muhasabah tahun 2026 insya Allah ya kan panjang umur. Nah karena ini ada dua kisah terjadi di bulan haram. Itu di breakdown dari surat At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Orang sampai dia bukan maksiat, dia nerima duit, cuman oh Allah udah manggil. Allah udah manggil. Walaupun mereka tuh penjaga-penjaga toko, sholatnya nggak ke dalam masjid, paling dia keluar tokonya atau rada majuan dikit, dia bawa sejadah, dia ngegelar di situ. Nggak juga lari ke sana. Tapi dia sangat takut kalau itu tidak memberikan keberkahan dalam kehidupan. Iya. Nah orang sekarang apalagi misalnya bisnis lagi susah. Ya, Pak, mau nggak nih saya punya ayam tiru? Ya, jangankan yang tiren mati kemarin, ini mati baru nih. Belum ada biru-birunya di palanya gitu kan. Dia pasti nggak mau. Ya. Nah, itu mungkin satu. Ini nggak apa-apa deh karena ini udah dipajang sedikit. Ya, masih ada 10 menit ke jam 1 ya. Itu tadi tentang bulan haram. Ya bagaimana bahwa memang di tanah yang mulia itu ingat apa yang disampaikan Buya Hamka. Ya, karena ya saya kalau cerita Buya Hamka, saya memang nggak ketemu sama beliau. Tapi saya ketemu putranya. Jadi ada banyak pengamalan beliau yang saya dapat dari anaknya. Jadi nyambung. Ya, bukan kata ini, bukan kata buku, tapi saya ketemu sama putranya. Ada beberapa yang rahasia-rahasia tahajudnya. Sampai perumpamaan Buya ngomong sama anak-anaknya, kamu tuh kalau tahajud sama aja ketemu bos di rumahnya. Kalau ketemu bos di kantor kan disuruh-suruh kita. Tuh, ambil ini. Nanti kalau udah saya tantanganin, kamu fotokopi. Biasanya kalau di kantor kan gitu. Kalau ke rumah kan. Idul Fitri kita datang ke rumah bos. Minimal air teh tuh keluar. Sirup. Bilang sama istrinya, tolong biskuit. Yang dalamnya rangginang keluarin. Kan gitu. Keluar kan. Ini Pak. Nah, itu saya dapat dari putranya. Itu dulu Buya ngomong begitu. Ya, Buya mengomentari ada orang, oh di Mekah ternyata ada pelacuran. Kata Buya, saya di Amerika nggak ketemu pelacur. Yang kemudian disimpulkan orang itu akan mendapatkan berdasarkan niatnya dia. Karena ke Amerika beliau memang mau dakwah, mau ibadah, mau jadi imam, mau nyampaikan kebaikan. Sehingga ketemunya sama yang baik-baik. Itu kan sindirannya, lu ke sini, ke tanah suci, yang di sini orang pada ibadah. Kita lagi tawaf nih. Yang namanya tawaf kan kita nggak pakai celana dalam, Pak. Ada orang Turki cakep nge-cross kita. Itu kita, ya Allah lagi lihat kita. Gak ada orang yang kemudian mau memanfaatkan kesempatan itu. Semua orang nangis. Kalau di sini mungkin kondisinya beda. Ya kan? Orang dia lagi, perempuan cakep lagi naik motor kenceng aja kan. Kita naik Grab Uber. Pak Uber Pak gitu kan. Iya. Nah, sampai di mana tadi? Hah? Jadi orang berdasarkan ininya dia. Ya. Kalau dia mau nyari ketaatan, di mana aja dia akan mendapatkan ketaatan. Sampai di tempat yang seharusnya orang hanya berjumpa dengan orang-orang baik dan kebaikan, dia malah dipertemukan mungkin setan kali. Emang ada setan di sana lah. Kita masuk Masjidil Haram doanya apa? Ya. Habis Allah maftahli abwaaba rahmatik, Allah mantas salam wa minkas salam. Kan kita tahu juga. Ya. A'udzu billahil azim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Mau masuk Masjidil Haram. Mau baca Quran aja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jangan sampai kita dengar kadang-kadang. Pernah ada ceramah lewat media sosial, orang komentar tentang haji. Dia bilang haji itu kayak main-main. Lari-larian, nyambit, ngumpulin batu. Kan kayak anak kecil. Kalau dia nggak mendapatkan hikmah. Kalau orang dapat hikmah Pak, sampai di sono, lihat Ka'bah, nggak berhenti nangis.
Saya pernah juga ketemu satu jamaah saya nangis, ada orang satu nggak nangis. Dia nanya sama saya, Pak Ustadz, orang-orang kok pada nangis ya? Saya diam aja. Karena saya bilang, gua aneh, cuman lu doang yang nggak nangis gitu. Yang lain nangis lu doang. Jadi kan sebenarnya yang aneh, yang banyak kan apa ente yang sendiri gitu kan. Ya kalau dibilang, Pak itu makanannya enak tuh mie ayam di situ Pak. Ya, mie-nya lempeng. Nah, kan gitu biasanya kan orang pada keriting gitu dia. 3.000 orang komen bagus, 1 orang komen jelek. Ya mungkin dianya aja yang aneh gitu kan. Nah, maka dari sini ya mungkin ya pesan bulan haram dan di awal tahun ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, ini seperti yang tampil di depan. Pasti kita mesti nyiapin buat hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau kita bisa bertakwa seperti kita ada di tanah haram atau seperti kita berada di bulan haram, insya Allah kita termasuk orang-orang baik. Bu, halo. Wah, ibu-ibu dari tadi nggak saya sapa ya, ternyata Masya Allah. Iya, emang kelihatan dari tatapannya nih ibu-ibu yang ahlil jannah semua ya. Jadi masuk wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Siapin wattaqullah. Takwa itu mau dibawa kemana aja, itu adalah bekal hidup. Di mana aja bawa takwa, insya Allah hidup kita gampang. Ya, dibawa takwa, insya Allah hidup kita gampang. Ya, kemudian ini tadi yang tampil apa nih? Hah? Oh ini yang tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wattaqullah sampai 2 kali takwa di sini. Di Quran jangankan kata, huruf aja kalau diulang itu pasti ada makna yang berbeda. Ya kalau cukup waktunya saya jelasin tuh di dalam tafsir As-Sawi dalam surat Az-Zumar waktu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara itu enggak pakai wawu, tapi buat ahli surga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada tambahan wa. Kalau dibuat orang kafir futihat, langsung dibuka pintu neraka. Ternyata ahli tafsir bilang, tuh kalau mau masuk neraka dibuka langsung dijorokin dia. Kenapa ahli surga ada wa futihat? Itu ada malaikat yang nyambut. Mungkin ada gelaran karpet merah. Dari kejauhan udah tercium raihatal jannah, baunya surga. Sehingga salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dari jauh aja udah Masya Allah indah banget ini surga begini. Sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ahli surga, ahli neraka diseret aja langsung. Dilemparin aja, dijambak aja. Itu cuma ada perbedaan 1 huruf. Wow. Nah ini kalimat takwa diulang 2 kali. Ini pesan buat saya sendiri di tahun baru 2025. Ya. Dan kemudian juga di bulan haram munasabahnya, ya mudah-mudahan udah tingkatkan ketakwaan. Ya, karena di sini dipanggil orang yang bertakwa, suruh siapin buat besok. Ini kemarin orang pada pulang kampung Pak, mobil tuh ada yang pakai roof box, ada yang pakai segala macam. Itu apa aja dibawa di perjalanan. Mungkin ada yang perjalanannya sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin kalau yang ke Papua atau ke Maluku kemarin waktu pulang kampung, ya dia pasti apa aja dibawa karena perjalanan dia panjang. Dan pesan-pesan para ulama kan gitu. Ya, suruh persiapkan kehidupanmu. Fa innas safara tawil, karena perjalanan kita panjang. Ibu yang meninggal tahun 1900, sekarang udah 2025. Berarti udah 125 tahun mereka ada di kuburan. Lah kalau mereka disiksa terus-terusan di kuburan, gak kebayang kayak apa rasanya. Ya, makanya di masjid kita diingetin benar ya. Kuburan. Duit kita itulah yang buat kehidupan kita. Ya, yang buat di akhirat itu yang kita masukin tadi. Ya. Nah, maka di sini wattaqullah, ada stressing, ada penekanan. Bertakwalah orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang yang enggak bertakwa mah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Surat An-Nahl 111 kalau enggak salah. Al-An'am ayat 111 gampang diingatnya. Ya, walau annana nazalna ilaihim al malaikah, seandainya Allah turunin rasulnya tuh malaikat rasulnya.
Wa kallamahumul mauta, dan orang meninggal datang yang di kuburan tuh keluar. Aduh, lu mendingan beramal soleh. Nih gue udah buktinya nih. Sekarang kan nggak ada orang meninggal gitu ya. Terus balik gitu kan. Pas long weekend gitu, wah capek pak, sinyal susah gitu kan. Di kuburan misalnya kan. Nggak ada. Seandainya, itu lihat Al-An'am 111. Wa kallamahumul mauta. Orang meninggal bisa ngomong, lu siapin. Wahasyarna, ya, dan Allah utus orang-orang yang pernah meninggal itu dari umat-umat terdahulu, misalnya umat zaman Nabi Nuh. Karena nanti umat Nabi Nuh, dia akan ingkar di depan Allah, Nuh itu nggak nyampein dakwah. Yang jadi saksi itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh sama Nabi Nuh, tapi Nabi nanti ditanya, karena kaumnya Nabi Nuh, begitu kamu kenapa maksiat? Nggak datang Rasul. Kata Nabi Nuh, saya udah dakwah. Ya, falam yajidhum du'ai illa firara, kata Nabi Nuh. Nggak ada yang datang dakwah saya kecuali dikit. Karena kalau saya ceramah yang hadir segini, ini udah luar biasa nih. Dalam Riyadus Shalihin ada Nabi ratusan tahun berdakwah, nggak ada yang ngikut. Ya, apalagi zaman sekarang, follower ustadz sama follower orang miring aja gitu. Itu membanyakan dia. Ya, follower ustadz di Instagram paling pengurus masjid, ya kan, sekretaris, muadzin, imam, tukang pukul beduk deh gitu kan. Dia aja yang follow gitu kan. Yang lain gak ada. Kalau ini ceramah, yang komen paling. Tapi kalau kata Bang Komeng, giliran orang, guys, saya mau buang air kecil. Stay tune ya, saya mau live. Wah, orang tuh dari maghrib tuh nungguin dia mau kencing jam 10 di follow. Ya. Nah, makanya wattaqullah. Ya. Dan tadi saya bilang umat Nabi Nuh tuh yang jadi hujahnya tuh Nabi Muhammad. Kata Allah begitu Nabi Muhammad? Enggak. Makanya di surat Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi. Ada surat Nuh, surat ke-72. Dan Nabi bilang, enggak, ini umat pada berdusta. Nabi Nuh udah nyampein semuanya. Ada di dalam surat Nuh. Memang mereka, kalau disampaikan, dia nutup kuping. Nggak mau denger apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya. Nah, kemudian ayat ini, Al-Kahfi 49, ini nanti kita akan terima catatan amal kita semua. Begitu nerima di ayat ini, ma farratna fil kitab min syai'. Enggak ada yang luput. Bapak tadi ngisi kotak amal berapa? 10.000 apa 2.000? Hah? Berapa Pak? Ada nggak yang ngasih 2.000 tadi? Tangannya nunjuk. Ada yang ngasih 2.000? Pak? Ente 2.000? Jis kasih minyak nih Jis yang 2.000 tadi. Ya, 2.000. Ada catatannya. Mungkin Anda yang ngasih 1 perak. Ada. Makanya orang kafir begitu ngelihat catatannya. Ya wailatana mali hadal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa sih? Jangankan yang gede, yang kecil dulu. Dulu ada ulama Bogor zaman dulu namanya Ki Balap. Ceramahnya pakai bahasa Sunda. Wah, itu dulu digandrungin banget. Beliau cerita. Ya sebetulnya dari kitab-kitab cerita sih, kalau ditanya kesohehannya ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya mau diambil ibrohnya, ya ada seorang kiai yang pulang kondangan, ada daging nyelip, diambil dari pagar, kemudian dia colek dagingnya itu dari satu pagar yang kalau diminta sama yang pemilik pagar itu mungkin diikhlasin. Ya, dalam cerita itu waktu meninggal, ternyata ada orang yang hobinya bongkar kuburan orang untuk diambil kain kafannya dan dijual. Begitu dibongkar, ini jangan ditanya hadisnya ya, riwayat siapa ya kan. Cuman emang pasti begitu kalau lihat ayat ini. Begitu dibongkar, kenapa begitu dipegang kain kafannya berdarah? Engkau kiai, ya kan?
Aku begitu ditanya, kenapa berdarah? Ini dulu waktu saya hidup pernah ngambil bambu yang orang nanam buncis, kadang-kadang kan pakai bambu gitu ya. Kacang kan kadang-kadang pakai gitu. Saya ambil dikit, saya buat nyolek daging, habis hadir di tempat itu, dengan itu saya dihukum kayak gini. Dia langsung ngegelinding ke bawah. Gua bukan cuman lidi, kuburan orang gua bongkar. Ini kezoliman yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Ya ini bisa diambil ibrohnya aja ya, jangan ditanya riwayatnya gitu ya. Tapi kalau lihat dari sini, memang malihadal kitab, kata orang-orang kafir, malihadal kitab nih ayatnya bisa dilihat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gak meninggalkan catatan yang kecil, apalagi yang gede, kecuali semua tercatat di sini. Tuh lihat. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang. Ya, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, nah ini hadis penting buat kita. Ada yang nanya nggak? Ya, ini hadis penting. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kita tuh kalau berbuat dosa, ini hubungannya dengan jangan berbuat zolim, jangan berbuat dosa, apalagi di bulan haram, double nilainya. Ya, kalau kita nggak bisa berbuat baik, tahan diri kita dari berbuat maksiat. Kalau di sini misalnya ada yang puasa, malamnya tahajud, kemudian dia bisa bersedekah, apalagi alhamdulillah saya bisa berangkat umroh lagi, hanya yang libur seminggu doang. Saya baru pulang, dalam seminggu saya berangkat lagi dan masih di bulan haram, alhamdulillah. Ya, masih di bulan Rajab, bulan mulia, bisa beribadah di tanah haram lagi. Yang kalau di Mekah 100.000 kali saya sholat. Kalau sholawat, kalau kadang-kadang ada jamaah saya, Pak Ustadz nitip nih, buat apa? Beliin makanan, besok hari Jumat bagiin sedekah Jumat buat pukoro Mekah, buat fakir miskinnya kota Mekah. Oh, itu azam. Ya, itu pasti nilainya lebih gede, gitu ya. Nah, kalau kita berbuat dosa, di hati kita ini ada nuktatun sauda. Ini jadi muhasabahnya nih. Ada titik hitam. Ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa ya naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia kemudian berhenti, tobat, nggak ngulangin lagi, kemudian dia istighfar, sukila qalbuhu. Kembali hatinya jadi bersih. Karena kalau ini kayaknya ada gambar hati deh di sini. Misalnya ada hati kayak gini. Nuktatun sauda. Kalau di kamar mandi ibu-ibu ada kacanya. Kalau yang jarang dibersihin, kita kan mandi, sampo nempel, sabun nempel. Itu kalau 15 tahun gak dibersihin, itu begitu kita elap, itu gak akan hilang. Simbol hati manusia. Kalau dia nuktoh, gak pernah dicuci, gak pernah dibersihin, gak pernah ditazkiyah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, tazkiyah, pensucian hati. Ya, kalau nih hatinya nggak dibersihin, itu nanti bahayanya, kata hadis ini. Ya, ini hadis mewajibkan membersihkan dosa. Ya, nanti akan ada ron yang kalau kata Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Makanu yaksibun, apa yang dia perbuat. Ada hati manusia yang berkarat. Kalau hatinya udah karat, misalnya modelan kayak gini, misalnya udah ketutup semuanya itu hati dengan kotoran, ini hidayah nggak akan bisa masuk. Mau disampaikan apa aja, ada orang meninggal, liwat depan mukanya. Itu kalau orang-orang kayak gini yang hatinya bersih, dia pasti tadabbur, ya Allah besok saya digotong juga kayak gitu. Ya, pasti tuh. Tapi kalau mereka mau apa juga. Kalau kata bahasa surat Al-Baqarah, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sama aja buat mereka. Mau dikasih peringatan, gak dikasih peringatan gak akan beriman. Padahal kita suruh lihat hari esok. Kita bersihin karena hati ini panglimanya. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, amalannya baik. Ya, kita ini dari sekarang udah doa
Kemarin udah baca doa Rajab ya. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina azabannar gitu kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang soleh nih model-model gini semua udah rindu Ramadan dari sekarang. Kalau orang yang nauzubillah hatinya udah ketutup, Ramadan aja dianya sedih. Dalam artian, wah puasa. Gak bebas nih. Ya, orang-orang udah 15 hari orang-orang puasa, dia bilang, emang udah Ramadan Pak? Udah 15 hari Pak, nggak ada yang bilang ya. Iya, tapi orang-orang kayak gini udah persiapan. Ibu-ibu nih udah pada beli pisang buat dikolek nanti pas buka puasa ya kan gitu. Persiapan Ramadan ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sebab kalau dia berhenti, nggak ngelanjutin, bertobat, beristighfar, sukila qalbuhu. Hatinya balik lagi jadi bersih. Tuh kamar mandi aja kalau sering disikat, dia gampang dibersihin. Tapi beli rumah Pak, yang udah berpuluh-puluh tahun nggak ditempatin. Wah kita udah pakai apa tuh macam-macam obat peluruh, ya kan? Nggak luruh juga. Kita sikat Pak, sampai sikatnya habis, tetap aja masih bertanda. Begitu gambaran hati yang kalau dia nggak dibersihin, dia akan terus. Dan kalau hati orang kotor, hidayah nggak akan masuk. Tapi kalau hatinya bersih, gampang dia tersentuh. Dengar ayat Allah aja nangis. Anas bin Malik dalam surat Al-Mutaffifin, begitu dengar ayat, ya, begitu dengar ayat bahwa yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayat 5 atau ayat 6 tuh. Suatu hari manusia berdiri di hadapan Tuhan. Baka wa kharra, nangis dan tersungkur. Nangis kejer, cuman baca ayat nanti suatu hari kita akan ditanya di hadapan Allah. Baka wa kharra. Ada jamaah saya bilang, wah kalau soal nangis doang mas saya Pak, saya baru dikasih Qur'annya aja udah nangis. Jangankan baca gitu kan, apalagi ketemu huruf-huruf yang saya nggak tahu gitu. Makin kenceng saya kan. Dia nangis karena nggak bisa baca gitu kan. Nah jadi ini mungkin nih sebenarnya slide saya banyak dan kita cukupin. Ini juga mungkin nantilah insya Allah menyambut tahun baru di tahun 2026 insya Allah ya kan. Panjang umur sehat walafiat ya. Mungkin yang mau daftar haji atau umroh bareng sama saya ya insya Allah Allah mudahkan gitu ya. Yang pertama amin aja dulu, nggak usah ya. Saya mau boro-boro haji Pak Ustadz, makan besok aja susah misalnya, nggak boleh bilang begitu. Ya, tadi saya bilang tukang es teh siapa yang mikir besoknya dia akan umroh. Jadi cuman ngejalanin aja, jalan aja, keluar aja. Nggak taunya Masya Allah. Itu kan cuman Allah menunjukkan tanda. Ya Allah bisa memuliakan seorang dan bisa ya menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Al-Imran ayat 26. 27 ya, 26 27. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Iya, sampai di sini sengaja nggak saya kasih tanya jawab karena ini sifatnya muhasabah ya. Sifatnya perenungan buat saya sendiri. Bisa jadi saya yang nyampein, tapi ada orang-orang yang di depan saya ini seorang yang mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Dia dengar dan kemudian dia melaksanakan. Bisa jadi dia menjadi orang-orang yang lebih baik daripada orang yang sekedar mengatakannya. Semoga Allah berikan kita kemampuan, kesanggupan untuk bisa beramal taat, beramal baik, beramal saleh khususnya di bulan haram. Dan mudah-mudahan tahun 2025 hidup kita lebih baik. Doain juga negara kita dengan berbagai keadaan dan prediksi-prediksi mengkhawatirkan, termasuk yang mungkin ada bencana lagi, megatrust, segala macam wabah. Allah umadfa'annal bala. Semoga Allah cabut bencana dari kita dan dari saudara kita di Palestina dan dari seluruh dunia di sana ada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan buat mereka semua. Buat keselamatan kita di tahun ini dan juga keselamatan negeri ini. Dan saudara-saudara kita kasihan di Palestina lagi musim dingin. Di Madinah aja kemarin suhu terendahnya 11 derajat. Apalagi di Syria, apalagi di Syam, apalagi di Palestina. Pasti suhunya jauh lebih rendah.
Kalau di Eropa itu salju turun, di sana juga mereka tanpa makanan, tanpa selimut. Mari kita doakan diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan seluruh kaum muslimin dengan membacakan umul kitab. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ayah ibu kami, guru-guru kami, sebagaimana kami doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami pimpinan ya Allah, ketakwaan, rezeki yang banyak ya Allah, dan kemampuan menghindarkan diri dari kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami ada di bulan haram. Terima kasih masuk tahun baru. Semoga kami berumur panjang dan beramal soleh ya Allah. Bukan jadi orang-orang yang sudah umurnya pendek dan amalnya buruk. Jadikan kami saat kami menghadapmu nanti ba'da tuli umurin wa hasuna amalin, saat kami pulang menghadapmu setelah umur kami panjang, kebaikan kami sudah banyak, tobat kami sudah diterima, hutang kami sudah lunas, dan anak-anak keluarga kami sudah terpimpin semuanya, membahagiakan kami, dan kami akan berkumpul di surgamu nanti. Ya Allah, idfa'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassatan wa min sairil muslimin buldanil muslimina ammatan ikhwanana bi Palestin wa bi Suriya wa bi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.